Benih bayaran sang penguasa. Bab. Brian tersenyum miring melihat wajah Manika berubah bersemu memerah. Dia tahu, kalau sebenarnya Manika juga menginginkan untuk menyentuh tubuhnya bagian atas yang polos. Apa kau tidak ingin menyentuhnya, sayang? Tawar Brian tangarnya sambil mengarahkan tangan Manika ke dada bidangnya. Namun, Manika tetap tidak bergeming dengan wajah yang menghadap ke samping. Menikahlah denganku, sayang. Jika ingin aku menyelesaikan ini untukmu, ucap Brian menghentikan gerakan jemarinya di dalam sana. Dan hanya sesekali menggerakkan jemarinya hanya untuk menggoda Manika. Enggak bisa, Mas, jawab Manika seraya menggelengkan kepalanya cepat. Anak, masih tidak mau menikah denganku? Goda Brian lagi. Dan Brian melakukan itu berkali-kali sampai Manika menyerah dan setuju dengan apa yang ditawarkan oleh Brian. 39. Masih sama. Aku mau, jawab Manika menyerah. Membuat senyum Brian semakin tersinggung dan ingin menggoda wanitanya lebih lama lagi. Mau apa? Goda Brian dengan sesekali menusukkan kembali jemarinya. Dan itu semakin membuat Manika kesal. Mau menikah dengan Mas, puas. Pas terengah-engah, menikmati sisa-sisa kenikmatan yang baru saja ia gapai, Manika menatap lega ke arah Brian. Kini, pria itu terlihat turun dari ranjang membuat Manika bisa bernapas lega. Karena ia pikir Brian akan membebaskannya saat apa yang ingin pria itu dengar itu terucap. Hufet. Untung, dia berhenti, gumam Manika lirih menatap langit-langit kamar yang menjadi saksi bisu kepuasan dirinya. Jika diingat kembali kejadian 5 menit yang lalu, Manika merasa dirinya orang paling bodoh sedunia. Bagaimana bisa tubuhnya sangat menikmati sentuhan dari pria yang mengaku ayah dari putrinya tersebut? Meskipun semua kejadian yang mengarah kalau memang benar Brian adalah pria yang tidur dengannya 1 tahun yang lalu, Manika tidak bisa langsung mempercayai itu begitu saja. Dia butuh bukti yang valid. Dan Manika berencana akan melakukan tes DNA dengan meminta bantuan kepada tantenya, Dr. Ayu. Tanpa Manika duga dan ia sangka sebelumnya. Pria yang ia kira sudah keluar dari kamar tersebut, ternyata kini berjalan ke arah ranjang. Pria itu langsung menindih tubuh Manika, di saat Manika akan beranjak dari tempat tidur tersebut. Ah! Pekik Manika kaget dikala tanpa aba-aba Brian langsung mengunci tangannya dan menindihnya dengan sangat kasar. Mau apa kamu, Mas? Bukannya kamu sudah mendapatkan apa yang kamu mau? Tanya Manika berusaha lepas dari jeratan tangan Brian. Brian tersenyum menyeringai, membuat bulu kuduk Manika meremang seketika. Manika sudah hafal arti dari tatapan Brian saat ini. Tatapan pemangsa yang siap melahap mangsanya dengan sangat buas. Sekarang giliran kamu yang memuaskan aku, sayang, ucap Brian dengan suara parau. Kemudian memposisikan tubuhnya di depan tubuh Manika. Dengan kedua tangannya membuka lebar-lebar kaki Manika. Sehingga kini terlihat 40.
Bibir bagian bawah tubuh Manika bak bunga yang sedang merekah. Tentu saja itu semakin membuat Brian tidak sabaran. Ingin sekali lagi, bahkan mungkin lebih dari satu kali untuk merasakan kembali kesempitan yang mencengkeramnya 1 tahun yang lalu. Yang berhasil membuat miliknya tidak merespon dengan milik wanita lain. Rasa panas, ngilu, sesak dan entah apa lagi yang tak bisa Manika ungkapkan. Rasa yang begitu asing baginya, namun juga sangat nikmat efek yang ditimbulkan. Suara jeritan Manika seketika berubah menjadi ik paling merdu, dikala Brian menggerakkannya dengan ritme pelan, lalu berubah dengan sangat kencang. Sungguh nikmat luar biasa yang baru Manika rasakan. Meskipun ini yang kedua baginya, karena dulu dia tidak dapat mengingat seperti apa rasanya. Rasa nikmat tubuhmu masih sama seperti 1 tahun yang lalu, sayang, ucap Brian dengan napas yang memburu. Kamar apartemen itu menjadi saksi penyatuan mereka kembali setelah 1 tahun yang lalu. Dan suara KKTK maupun pekikan dari keduanya memenuhi seisi ruangan tersebut. Atmosfer udara yang seharusnya mulai dingin, karena malam akan tiba, kini berubah semakin panas saat Brian kembali menumpahkan benihnya ke dalam rahim Manika yang entah sudah keberapa kali. 1. 41. Gara-gara kamu. Setelah melakukan pergulatan yang membuat siapapun candu, ingin mengulangnya lagi dan lagi. Kini mereka mulai melangkah menuju mobil milik Brian yang terparkir rapi di tempat yang sudah disediakan. Wajah sumringah Brian tidak pernah memudar. Aura bahagia serta kelegaan terlihat sangat entara di wajahnya yang tampan. Serta penampilannya kini terlihat lebih segar dari biasanya. Dia berjalan seraya menggandeng mesra tangan seorang perempuan yang berada di sisi kirinya dengan begitu lembut. Namun, wajah yang ditampilkan oleh perempuan itu sangatlah berbanding terbalik dari apa yang ditampilkan oleh wajah Brian. "Kamu kenapa, sayang? Apa masih belum puas?" tanya Brian melihat wajah Manika yang murung. Manika mendengus kesal kepada Brian. Bagaimana tidak kesal, mereka melakukan itu hampir 3 jam lamanya. Seolah tidak ada kata puas dalam diri Brian. Sampai-sampai kaki Manika lemas dibuatnya. Dan yang paling membuat Manika bertambah kesal terhadap Brian adalah ketika dirinya dipaksa main di atas tubuh lelaki bertubuh kekar tersebut. Malu sekaligus ngilu yang ia rasa bercampur menjadi satu. Seolah tidak mengenal lelah, saat Manika bersusah payah berjalan menuju kamar mandi yang terdapat di kamar milik Brian, lalu mulai membersihkan dirinya. Tanpa permisi, Brian kembali menyerangnya dengan posisi berdiri. Posisi yang sangat memberatkan bagi Manika. Posisi yang dengan gampangnya membuat lututnya semakin lemas. Manika tak bergeming dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh Brian. Dia melepas tangannya dari tangan Brian dan langsung menuju mobil milik lelaki itu. Brian tersenyum tipis melihat sikap Manika yang merajuk padanya akibat ulahnya tadi. Brian tahu, kini wanitanya itu sangat kesal padanya. Namun, apalah daya jika hasrat tidak segera ia tuntaskan, dia sendiri yang akan menanggungnya.
Dan Brian tidak ingin melewatkan kesempatan yang sangat langka ini baginya. Satu tahun lamanya dia tidak memproduksi kembali benih yang ada di dalam tubuhnya, dan ini saatnya dia harus memperbarui itu semua. Pikir Brian. Sore ini dia benar-benar menang banyak dan merasa sangat puas sekaligus lega. Akhirnya putrinya akan memiliki keluarga yang lengkap, begitu juga dengan benda penabur benihnya yang tak harus lagi menahan jika ingin melakukan kegiatan bercocok tanam. Karena sudah ada lahan yang siap ia taburi. Sayang. Panggil Brian dengan nada mesra ketika dia masuk ke dalam mobilnya. Menoleh sebentar ke arah Manika yang masih memasang wajah cemberutnya, lalu mulai menyalakan mesin mobilnya. Manika menatap ke arah luar jendela mobil. Dia begitu kesal sekaligus malu. Bisa-bisanya dia terbuai akan sentuhan Brian berkali-kali. Manika merutuki kebodohannya sendiri. Aku mau pulang, ucap Manika setelah mendiamkan Brian begitu lama. Lia? Aku tahu kamu capek dan kamu butuh waktu untuk segera beristirahat, jawab Brian seraya melempar senyum jahilnya ke arah Manika ketika wanitanya itu menatap ke arahnya. Tapi kita jemput Chloe dulu di rumah. Lanjut Brian. 42. Astaga. Ini sudah lewat waktunya Chloe minum ASI. Ucap Manika panik. Begitu bodohnya Manika sempat melupakan untuk memberi ASI terhadap putri kecilnya tersebut. Dia benar-benar sudah dibuat gila oleh lelaki berbahaya yang duduk di kemudi saat ini. Tenang, sayang. Ayah udah ngasih dia formula, dan sekarang Chloe sudah terlelap di samping mama. Ujar Brian mencoba menenangkan Manika. Saat Manika tengah beberes, Brian menghubungi adiknya dan menanyakan keadaan Chloe. Ayumna memberitahunya jika Chloe baru saja tidur dengan omanya. Meski tadi sedikit rewel mungkin karena lapar, tapi Ayumna sudah mengatasi hal tersebut. Ini semua gara-gara kamu, Mas. Ucap Manika menyalahkan Brian. Ternyata rasa kesal itu belumlah hilang dari diri Manika. 43. Lebam. Tapi kamu menikmatinya, sayang. Buktinya kamu menjeritkan namaku juga, jawab Brian tersenyum seraya melompat kedipan nakalnya ke arah Manika. Hal itu sukses membuat wajah Manika bersemu malu. Karena apa yang dikatakan oleh Brian benar adanya. Beberapa menit kemudian mobil yang mereka tumpangi sampai di pelataran kediaman Natakusuma. Manika sedikit enggan saat akan melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah tersebut. Dia merasa sangat malu atas apa yang ia katakan tadi siang. Namun, dengan penuh kelembutan Brian meraih tangan Manika dan menggenggamnya erat. Seolah berkata semua akan baik-baik saja. Manika menganggukkan kepalanya pelan, lalu mereka melangkahkan kaki mereka masuk ke dalam kediaman Natakusuma. Mereka tidak menemukan adanya penghuni rumah tersebut di ruangan itu. Lalu Brian berjalan menuju kamar Ayumna yang berada di rumah ini. Diikuti Manika yang berjalan di belakangnya. Terlihat dua orang parubaya saling melingkarkan tangan mereka. Di sisi tengah mereka ada seorang bayi perempuan yang begitu menggemaskan. Brian tidak tega membangunkan mereka. Begitu juga dengan Manika yang tidak enak hati jika harus membuat orang tua Brian terjaga kembali. Ambil Chloe dengan pelan, Mas. Aku harus segera pulang.
Ucap Manika yang dimengerti oleh Brian. Karena tadi pagi Brian meminta izin kepada neneknya, untuk membawa Manika hanya sampai jam 8 malam. Tidak lebih. Dengan pelan dan penuh kelembutan, Brian mencoba menengangkan tubuh gembul Klo tanpa membuatnya bangun. Brian membawa Klo keluar dari kamar itu lalu memberikan kepada Manika. Dia sangat mirip denganku. Apa kau tidak menyadarinya? Ucap Brian tiba-tiba seraya mengusap pelan kepala Klo yang masih terlelap di gendongan Manika. Aku baru menyadari itu, jika kalian sedang berdekatan. Balas Manika kemudian mengecup lembut kening putrinya. Kemudian Brian mengantar Manika pulang ke rumahnya. Meskipun berat melepas mereka, akan tetapi Brian akan sedikit lebih bersabar untuk hari berkumpulnya mereka nanti. Karena dia harus membicarakan hal ini dengan kedua orang tuanya dan juga orang tua Manika. Keesokan harinya, Manika bekerja seperti biasa. Dia hampir terlambat datang ke perusahaan, karena baru sadar begitu banyak jejak karya yang dibuat oleh Brian di leher jenjang milik Manika kemarin. Tumben wajahnya ditekuk. Tanya Gauri pada Manika. Tumben temannya itu datang dengan wajah yang ditekuk. Penampilannya juga sangat aneh. Saat ini sedang musim kemarau, tapi apa yang digunakan oleh Manika sangatlah aneh dan mengganggu pemandangan. Bagaimana tidak aneh, jika saat ini Manika mengenakan syal yang melingkar di leher jenjangnya. Karena rasa penasaran Gauri sangatlah tinggi. Ditambah Manika yang tidak menjawab pertanyaannya, dengan tingkat kepo yang sangat tinggi, Gauri melangkah mendekat ke tempat di mana Manika berdiri. 44. Tanpa Manika sadai, Gauri mengangkat tangannya dan membuka kain yang menutupi leher teman kerjanya tersebut. Apa yang dilihat oleh mata kepala Gauri sendiri, membuatnya memekik tertahan. Karena kini keadaan lobi sangat ramai dengan pegawai yang baru datang. Ni Nika. Apakah kamu siluman seekor macan? Tanya Gauri dengan suara lirih, tapi juga dengan nada ketakutan. Pertanyaan Gauri sukses membuat Manika membungkam mulut temannya itu dengan kedua telapak tangannya. Bisa-bisa semua orang akan tahu jejak di lehernya. Sesh. Kamu bisa diam gak? Bisa-bisa semua orang akan menatap ke arah kita, ucap Manika kemudian menurunkan tangannya dari mulut Gauri. Aku kaget saja. Kulit lehermu yang putih mulus itu kok banyak sekali bekas lebam-lebam. Seperti motif yang ada di tubuh macan tutul, celetuk Gauri membuat Manika tersipu malu. Tidak mungkin Manika menceritakan kejadian yang sebenarnya terhadap rekan kerjanya tersebut. Bisa-bisa dirinya akan disemprot habis-habisan oleh ternannya yang paling cerewet kepadanya. Kemudian mereka melanjutkan pekerjaan mereka. Manika tetap tidak melepas syal yang melingkar di lehernya. Padahal sebelum berangkat tadi, dia sudah memakai foundation pada bekas gigitan dari Brian tersebut. Namun, saking banyaknya jejak itu sehingga foundation yang dia punya tidaklah cukup. Mau beli juga waktunya sudah mepet untuk berangkat kerja. Pagi Mbak, sapa seorang pemuda yang berpenampilan karismatik dan hal itu mampu mengagetkan mereka berdua. Terutama Manika. 45. Menculikmu.
Saat Manika dan Gauri sibuk dengan kegiatan masing-masing, mereka dikagetkan dengan suara sapaan yang sangat Manika kenal. Dan benar saja seperti dugaan Manika, saat dia mengangkat kepalanya melihat siapa yang menyapa merek A di meja resepsionis, terlihat seorang pemuda tengah tersenyum ramah kepada mereka. "Pagi, Mbak," sapa pemuda tersebut dengan senyum ramahnya. Manika dan Gauri pun membalas sapaan pemuda tersebut dengan tak kalah ramah. Meskipun Manika menatap jengah kepada pemuda yang tak lain adalah Brian. "Pagi juga, Pak," balas Gauri tak kalah ramah seraya menundukkan kepalanya sopan kepada Brian. Karena dia tahu siapa Brian sebenarnya. Setelah membalas sapaan dari Brian, Manika mencoba kembali fokus pada pekerjaannya. Berusaha untuk menghindari tatapan mata Brian. Seolah tahu apa yang akan dilakukan atasannya itu pada rekan kerjanya, Gauri berpamitan pada Manika untuk pergi ke toilet sebentar. Memberi waktu atasannya untuk mendekati rekan sejawatnya. "Kamu mau kemana?" tanya Manika mencekal tangan Gauri. Gauri menghentikan langkahnya lalu menoleh ke arah Manika. "Perut aku mules. Mau ikut?" Manika langsung menggelengkan kepalanya, kemudian melepas tangannya dari tangan Gauri. Sementara itu Brian tersenyum geli, karena tahu apa yang Manika sedang lakukan. Wanitanya itu berusaha menghindar darinya. Mungkin masih kesal atau malu atas kejadian kemarin. Setelah kepergian Gauri, Brian mendekat ke arah Manika. Tangannya terangkat dan meraih kain yang melingkar di leher wanitanya tersebut. "Untuk apa ditutupi? Jika di sini juga ada," Brian menarik kain tersebut dengan sekali tarikan. Jelas saja kini leher Manika yang penuh dengan prakaryanya terlihat dengan jelas. Membuat Manika panik lalu merebut kain yang berada di tangan Brian. "Kamu apa-apaan sih, Mas?" Kesal Manika seraya memakai kain itu kembali. Beberapa orang menatap terkejut ke arah Manika. Bisa-bisanya seorang resepsionis membentak direktur utama mereka. Dan lebih herannya lagi, sang direktur terlihat santai dan menikmati wajah kesal pegawainya. "Is, berani banget tuh cewek bentak bos kita." Terdengar suara cibiran dari salah satu karyawan yang berada di sana. "Lia, dipecat biar tahu rasa," sahut yang lain. Tapi lihat deh. Bos kita kayaknya tertarik sama resepsionis itu deh." Pendapat yang lain. Kemudian mereka memperhatikan Brian yang kembali menggoda sang resepsionis tersebut. Membuat salah satu di antara mereka yang mendengar perkataan barusan, mengepalkan tangannya di bawah sana. 46. Perempuan itu tidak terima melihat Brian yang terlihat begitu bahagia menggoda sang resepsionis di perusahaan ini. Matanya menatap permusuhan ke arah Manika, yang tentu saja tidak Manika ketahui. Karena dia terlihat sedang sibuk menghadapi Brian yang tak hentinya menggoda dirinya. "Mas mending balik kerja lagi, deh. Ngapain kesini terus?" ucap Manika. Dia masih belum sadar jika Brian adalah bos di tempatnya bekerja. "Mau nemenin kamu," jawab Brian asal. Semakin membuat Manika kesal terhadapnya. "Kurang kerjaan banget," gumam Manika yang masih dapat didengar oleh Brian. Brian tersenyum tipis. Sangat gemas dengan wajah Manika saat ini yang sedang kesal padanya.
Ingin sekali dirinya membawa Manika kabur saat ini juga. Namun, dia tidak bisa melakukan hal itu karena sebentar lagi utusan dari perusahaan Pratama Corp akan segera tiba di perusahaan ini. Makanya aku datang ke sini, ingin menculikmu dan membawamu kabur ke tempat yang jauh. Sehingga tidak akan ada orang yang akan mengganggu waktu kita berdua, sayang, lirih Brian. Sebenarnya Brian ingin sekali mempubliskan hubungan mereka berdua. Namun, itu akan membahayakan nyawa orang yang ia sayangi. Mengingat musuhnya tidaklah sedikit. 47. Pembohong. Aku tunggu jam makan siang di ruangan direktur. Nanti kita akan menemui Mama di butik anak teman Mama. Lirih Brian lagi membuat Manika bingung. Dan setelah mengatakan itu, Brian melangkah pergi meninggalkan meja kerja Manika.